Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas B. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas proyek kami, yaitu mengenai antrian pada UGD di Puskesmas. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Boyana sebagai ketua, Muhammad Fikrija yang akan mendemonstrasikan program, dan saya sendiri Agi Satria Mandra sebagai moderator. Penentuan kasus. Kasus ini kami pilih untuk memaksimalkan kode awal pada pasien yang dapat mengancam nyawa. Karena di UGD sendiri karena di UGD terdapat banyak sekali pasien, mulai dari gejala yang ringan ataupun berat. Karena itu sistem ini sangatlah penting, karena jika tidak ditetapkan, takutnya pasien yang sangat berbahaya kehilangan nyawa ataupun mengalami efek samping yang cukup besar. Tipe priority queue yang kami gunakan yaitu cascading priority queue. Hasil observasi. Berikut ada hasil observasi yang kami dapatkan di lapangan. Sama. Kemudian, apa itu priority queue? Priority queue adalah queue dengan basis highest priority in first out, di mana elemen yang akan diambil atau dihapus adalah elemen yang memiliki prioritas tertinggi. Sesuai di gambar, priority queue yang keluar adalah elemen yang tertinggi yaitu 1. Lalu, bagaimana nilai prioritas didapatkan? Dalam kasus ini, kita menggunakan metode triase. Metode triase merupakan metode untuk secara cepat menilai keparahan kondisi pasien, untuk menentukan prioritas dan memindahkan pasien ke tempat yang paling tepat untuk dirawat. Di dalam kasus ini, kami memilah pasien berdasarkan 1. Pernapasan, 2. Detak jantung, 3. Tekanan darah. Berikut ini adalah alur program. Pertama akan muncul menu. User dapat menginputkan, bisa mencari pasien, bisa mencetak, pasien keluar, rujuk, lalu program berhenti. Pertama, ketika kita ingin menginputkan pasien, kita akan diminta untuk menginput kondisi. Kondisinya itu ada kondisi bernapas, detak jantung, dan tekanan darah. Baru setelah itu, kita menginputkan informasi pasien, yaitu ada nama, jenis kelamin, usia, golongan darah, alamat, dan riwayat yang diderita pasien. Kemudian di menu kedua kita dapat mencari pasien. Ketika kita ingin mencari pasien, kita akan diminta untuk memasukkan ID. Setelah masuk, baru pasien akan ditampilkan. Lalu pada menu ketiga, kita juga dapat mencetak antrian. Ketika kita mencetak antrian, kita bisa mencetak berdasarkan, pertama bisa seluruh antrian, lalu kedua ada antrian merah, antrian kuning, antrian hijau, dan antrian hitam. Keempat, baru kemudian pasien keluar, yaitu pasien akan dikeluarkan dari antrian. Lalu kelima, rujuk pasien. Ketika kita milih rujuk pasien, kita akan diminta untuk masukkan ID, baru kemudian kita akan menampilkan data pasien dan pasien keluar. Lalu keenam, kita menghentikan program. Terima kasih. Baiklah, untuk demonstrasi program akan didemonstrasikan oleh Muhammad Fikrija. Muhammad Fikrija, dipersilahkan. Berikutnya adalah demo program yang telah dibuat. Pertama adalah ketika program dijalankan, program akan membaca data pasien yang ada pada file yang berada pada satu file pada program. Selanjutnya adalah berikut merupakan hasil input dari
file yang telah dibaca. Di sini terdapat prioritas 1 dengan ID pasien 2, prioritas 2 dengan ID pasien 3, prioritas 3 dengan ID pasien 1, dan prioritas 4 dengan ID pasien 4. Pertama adalah input pasien. Di sini ketika pas user menginputkan pasien, user akan diminta untuk menginputkan kondisi dari pernapasan pasien. Di sini terdapat 3 pilihan: pernapasan sesak, pernapasan lancar, dan tidak bernapas. Sebagai contoh, di sini ada pernapasan lancar. Selanjutnya adalah kondisi detak jantung dari pasien. Sebagai contoh, di sini adalah berdetak dan tidak berdetak. Dan kemudian adalah kondisi tekanan darah. Ketika semua kondisi telah diinput, maka prioritas pasien akan diberikan berdasarkan kondisi yang telah diinputkan sebelumnya. Dan ID pasien akan diberikan secara otomatis untuk menghindari tabrakan ID pasien. Pertama, selanjutnya adalah menginputkan data pasien yang akan dirawat. Setelah user memasukkan data pasien, program akan kembali ke menu utama. Untuk melihat data yang telah diinputkan, user dapat mencetak daftar pasien yang dalam antrian. Di sini, pasien yang baru saja diinputkan memiliki prioritas 3 dengan ID pasien 5. Selain itu, user dapat mencetak antrian sesuai dengan kegawatan dari pasien tersebut. Sebagai berikut, di sini ada antrian merah, kuning, hijau, dan hitam. Merah berarti kondisi pasien dengan kegawatan paling tinggi. Di sini ID pasien 2 merupakan dalam antrian merah. Selanjutnya untuk antrian kuning terdapat ID pasien 3 dan ID pasien dengan antrian hijau yaitu ID pasien 1 dan ID pasien 5 yang baru saja dimasukkan. Dan antrian hitam dan kondisi yang tidak dapat diselamatkan lagi. Selanjutnya ada pasien keluar. Ketika user masukkan menu atau inputan untuk menu, maka pasien akan keluar dari antrian. Sebagai contoh, ketika sudah diinputkan pada menu, maka pada antrian dengan prioritas 1 akan keluar. Selanjutnya adalah rujuk pasien. Di sini rujuk akan diminta ID pasien yang akan dicari. Di sini sebagai contoh ada ID pasien yang baru saja diinputkan. Setelah ditampilkan, pasien dengan ID pasien 5 akan keluar dari antrian yang ada. Terakhir ada keluar. Ketika keluar, maka program akan berhenti. Sekian. Baiklah, sepertinya hanya itu saja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.